Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yang kami hormati Ustaz Ahmad Ali Hasanuddin selaku pimpinan ITC Islam Ummah Prajimanggoro. Yang kami hormati Ustaz Sa'ad Humaydi, Mudir Rehabilitasi Surakarta sekaligus penasehat Yayasan MDV Islahul Ummah. Yang kami hormati Ustadz dan Ustazah ITC Islahul Ummah Prajimanggoro. Yang kami hormati Bapak Ibu Jamaah Wali Santri rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat yang telah Allah berikan bagi kita semuanya. Sholawat beriring dengan salam tidak lupa mari kita haturkan kepada manusia terbaik, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut juga untuk para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia menjalankan sunnah juga tuntunannya ila yaumil qiyamah. Pertama, saya ucapkan selamat datang di Masjid An-Nur Sambiroto. Selamat datang di ITC Islahul Ummah Prajimanggoro. Kami ucapkan juga jazakumullah khairan kepada panjenengan semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di majelis ilmu sore hari ini. Semoga Allah memberkahi panjenengan semuanya dan semoga panjenengan semuanya mendapatkan kebaikan. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebelumnya kami ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah pada hari ini Sabtu 22 Syawal 1447 Hijriah, bertepatan juga di hari Sabtu tanggal 11 April 2026, kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu, bertatap muka kembali setelah karimah libur selama Ramadan. Alhamdulillah bisa terlaksana kembali dengan hari ini, yaitu kajian halal bihalal bersama keluarga besar ITC Islahul Ummah Prajimanggoro. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebelumnya izinkan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama adalah pembuka, yang kedua ada tilawah Al-Quran, yang ketiga ada sambutan dari Ustadz Hasan hafidhahullah ta'ala, yang keempat yaitu acara inti dengan tema kristalisasi karakter takwa yang akan disampaikan oleh Ustadz Sa'ad Humaydi hafidhahullah ta'ala, dan kita juga insyaallah akan buka sesi tanya jawab. Kemudian acara yang terakhir yaitu penutup. Mari kita awali pada pembukaan kajian sore hari ini dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Selanjutnya kita memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Latifa Azaila Rulzana. Kepada Mbak Latifa Azaila Rulzana, waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس وأولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirrabbilalamin. Barakallahu fiqh, jazakillah khairan. Semoga Allah memberkahi Mbak Azza, semoga Allah membalas Mbak Azza dengan kebaikan, amin Allahumma amin. Selanjutnya kita memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Ahmad Ali Hasanuddin. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimus shalihat. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Sa'ad Humaidi selaku pembicara hari ini, ya. Beliau adalah mudir dari Rehab Hati Solo dan juga penasehat Yayasan Markas Dakwah Quran Ishaul Ummah. Yang kami hormati
Bapak Ibu hadirin tamu undangan pengajian halal bihalal keluarga besar KTC Ihsanul Ummah. Semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat nikmat dan rahmatnya kita pada kesempatan hari ini bisa berkumpul bertatap muka dalam acara kajian halal bihalal keluarga besar KTC Ihsanul Ummah Pracimantoro ini dalam nuansa kebersamaan dan juga keberkahan. Allahumma amin. Salawat dan salam marilah kita haturkan ke junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti ajarannya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, halal bihalal itu bukan hanya tradisi ya. Tradisi cuma berkumpul ya setelah Idul Fitri ya, tidak ya. Tetapi halal bihalal adalah suatu momentum ya yang mulia, yang mana bertujuan untuk apa? Untuk mempererat silaturahim ya. Kemudian apa? Untuk membersihkan hati ya. Serta apa? Untuk saling memaafkan di antara kita ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada manusia yang luput dari kesalahan ya. Manusia itu tempatnya lupa dan salah ya. Maka pada momentum ini selaku pimpinan KTC Ihsanul Ummah, kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita di bulan Ramadan yang telah kita lalui. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan banyak terima kasih ya kepada Ustadz dan Ustadzah ya, kepada semua pihak yang sudah ikut berkontribusi mendukung dakwah kita ya, KTC Ihsanul Ummah, dalam apa? Dalam mencetak generasi Qurani ini ya. Serta terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu wali santri ya yang sudah mendukung kami ya sampai detik ini. Semoga ini menjadi kekuatan untuk kami ya, untuk bisa terus mengembangkan diri ya, sehingga kami bisa memberikan kontribusi, memberikan manfaat kepada umat. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah KTC sudah 4 tahun ya berkontribusi dalam berdakwah, ikut berjuang dalam mencetak generasi Al-Quran. Dan mohon doanya Bapak Ibu semuanya, insya Allah pada tahun ini kita juga mencoba membuka program baru, yaitu RA Tahfidzul Quran ya, Raudhatul Atfal Tahfidzul Quran, yang insya Allah mulai bulan ini sudah dibuka pendaftarannya ya, untuk anak usia 3 sampai 7 ya, sampai 6 ya, 3,5 ya atau 4 ya, itu sampai 7 tahun gitu ya. Jadi usia sebelum SD gitu. Nah, mohon doanya nih Ibu, mudah-mudahan kita bisa
eksis, bisa senantiasa membenahi diri dalam berjuang mendakwahkan Al-Quran ini ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam momentum di bulan Syawal ini kami selaku pimpinan GTC Islahul Ummah mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika kami mungkin selama ini masih banyak kekurangan ya, mungkin juga ada kesalahan atau mungkin kebijakan yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu wali santri semuanya. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kedepannya GTC Islahul Ummah semakin berkembang, semakin maju dan tetap eksis dalam mendakwahkan Al-Quran khususnya di Praji Mantoro dan sekitarnya. Baik, demikian mungkin cukup ya dari kami, dan insya Allah nanti akan dilanjutkan oleh pembicara kita pada kesempatan hari ini dengan Ustadz Humaidi. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan kepada Ustadz Ahmad Ali Hasanuddin yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya kita memasuki acara yang keempat atau acara inti kajian halal bihalal dengan tema kristalisasi karakter takwa yang akan disampaikan oleh Ustadz Sa'ad Humaidi hafizahullah ta'ala. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal mu'minuna al-muttaquna, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa usikum wa iyaya nafsi bi dzikrillah. Qala Allahu azza wa jalla, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yang kami hormati Ustadz Ali Hasanuddin selaku Ketua Yayasan daripada GTC. Yang berikutnya kami sampaikan yang kami hormati kepada seluruh asatid dan asatidzah Quran Training Center Islahul Ummah Praji Mantoro Wonogiri, yang kami hormati pula Bapak Ibu wali santri dari GTC serta seluruh tamu undangan. Mudah-mudahan di pertemuan kita sore hari ini mendapatkan banyak kebaikan, keberkahan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti di belakangnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua untuk bisa mempelajari sunnah-sunnahnya, membaca hadisnya, mengamalkan di dalam kehidupan kita, sehingga di yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan syafaat pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.
Sebelumnya kami sampaikan kepada seluruh hadirin yang hadir di kesempatan sore hari ini, taqabbalallahu minna wa minkum, kullu amin wa antum bi khair, minal aidina wal faizina. Mohon maaf lahir dan batin barangkali selama saya memberikan arahan nasihat serta memberikan kajian, memberikan santapan, memberikan sajian kepada Bapak Ibu semuanya, ada kekhilafan, kekurangannya, kesalahannya, tentunya bersama-sama kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita di kesempatan sore hari ini adalah kristalisasi karakter takwa. Akan tetapi sebelumnya marilah untuk membuka kajian di kesempatan sore hari ini bareng-bareng kita baca terlebih dahulu surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5. Bersarang-sarang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Bapak Ibu semuanya, ini adalah dasar pijakan kita untuk membentuk, mengkristalisasi karakter takwa di dalam diri kita. Jadi dasarnya Al-Baqarah 1 sampai 5. Kemudian yang berikutnya sebelum nanti saya jelaskan, kita masuk di surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayatnya 133. Ibu yang bawa HP boleh dibuka surah Ali Imran ayatnya 133 sampai 135. Kita baca bersama-sama nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal wa'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة
أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Ini dasar pijakan kita yang kedua, yaitu surah Ali Imran 133 sampai 135. Yang terakhir Bapak Ibu, surah Az-Zariyat. Az-Zariyat itu juz 27. Surah Az-Zariyat, surahnya 51. Surah 51 ayatnya 15, dimulai dari ayat 15 sampai ayat 23. Ya, baca bersama-sama lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun fala rabbis samaa'i wal ardi innahu lahaqqun mithla ma annakum tanṭiqun. Nah, ini dasar pijakan kita Bapak Ibu semuanya. Surah apa Bu? Az-Zariyat ayatnya berapa Bu? 15 sampai 23. Ini nanti oleh panjenengan saat ditanya kali garwane, Mas tadi kajian isinya apa? 1 Al-Baqarah 1 sampai 5, 2 Ali Imran 133 sampai 135, 3 Az-Zariyat 15 sampai 23. Nah, kita hari ini diantaranya akan biar panjenengan paham dan tahu tentang tema kita hari ini, akan berbicara tentang proses terjadinya uyah. Napa Bu? Uyah. Uyah itu bahasa Indonesianya napa Bu? Garam. Nate nyekel garam, bendina nyekel garam, napa bendina ngicipi garam. Nah, tahu tiap hari makan garam. Makan garam yang jenengan sama saya lebih banyak mana Bu? Lebih banyak panjenengan. Aku loh Mas, luweh okeh makan garamnya. Nah, di proses pembuatan garam, proses pembuatan gula itu ada yang namanya proses kristalisasi. Dari benda cair dirubah menjadi benda padat. Nih Bu.
Bentar, biar suaranya pinjam mic-nya mas, biar tetap banter. Mohon maaf saya berdiri ya bu ya. Ini suaranya ini tadi ya. Mana sini? Oh sini. Bagaimana proses pembuatan garam yang kita konsumsi setiap hari? Nah, jadi gini, proses pembuatan garam dimulai dari air laut yang dialirkan ke tambak-tambak garam yang sudah disiapkan. Kemudian didiamkan agar lumpur dan kotoran mengendap di dasar kolam. Setelah itu, air diuapkan dengan bantuan sinar matahari hingga volumenya berkurang. Ketika air hampir habis, kristal garam putih mulai terbentuk, kemudian dipanen dan dikumpulkan. Selanjutnya, garam dijemur untuk mengurangi sisa air agar lebih kering dan siap dikonsumsi. Begitulah proses pembuatan garam yang setiap hari kita butuhkan. Nah ini proses pembuatan garam. Saya ulangi sekali lagi ya bu ya. Bagaimana proses pembuatan garam yang kita konsumsi setiap hari? Nah, jadi gini, proses pembuatan garam dimulai dari air laut yang dialirkan ke tambak-tambak garam yang sudah disiapkan. Kemudian, air laut didiamkan agar lumpur dan kotoran mengendap di dasar kolam. Setelah itu, air diuapkan dengan bantuan sinar matahari hingga volumenya berkurang. Ketika air hampir habis, kristal garam putih mulai terbentuk, kemudian dipanen dan dikumpulkan. Selanjutnya, garam dijemur untuk mengurangi sisa air agar lebih kering dan siap dikonsumsi. Begitulah proses pembuatan garam yang setiap hari kita butuhkan. Sebelum garam mengkristal, air laut dialirkan ke tambak. Dari tambak dipanaskan dengan sinar matahari. Sebelum dipanaskan sinar matahari, sebelumnya kalau ada lumpurnya biar mengendap di bawah. Setelah itu kena sinar matahari, lama-kelamaan akan menyusut air lautnya, setelah itu akan mengkristal. Nah, Bapak Ibu semuanya, agar terinstal karakter takwa di dalam diri kita, proses pertama kalinya berangkatnya dari yang namanya ilmu. Ini Bapak Ibu, proses terbentuknya karakter pertama kali berangkatnya dari yang namanya ilmu. Bapak Ibu, ilmu. Dari ilmu akan melahirkan iman dan kesadaran. Dari kesadaran akan melahirkan yang namanya tindakan. Ini tindakan. Dari tindakan akan melahirkan kebiasaan. Ini kebiasaan. Dari kebiasaan akan melahirkan karakter. Dari karakter akan melahirkan nasib kita. Kalau hari ini nasib kita itu baru sedang di bawah, untuk mencapai titik atas, caranya adalah dengan menyuntikkan ilmu. Nah, Bapak Ibu semuanya yang hadir di kesempatan sore hari ini, panjenengan sudah betul mengawali pendidikan putra-putri ini pun panjenengan berangkatnya dari ilmu, dari membaca. Iqra, bacalah. Ini sudah benar, apalagi bacaannya benar. Nah, ini sudah 2 poin berangkatnya dari ilmu. Ilmu bisa didapat dari membaca, apalagi bacaannya benar. Dari ilmu akan lahir iman, akan lahir kesadaran. Jadi kita melakukan tindakan itu nanti kalau kesadarannya tinggi, akan melakukan tindakannya juga cepat. Oh, ini merugikan usaha saya. Oh, ini merugikan bisnisnya saya. Oh, ini merugikan badannya saya. Oh, ini merugikan keluarga saya. Maka sebisa mungkin saya hindari, sebisa mungkin saya jauhi. Oh, ini
menguntungkan saya, oh ini baik untuk saya, oh ini baik untuk keluarga saya, baik untuk dunia saya, baik untuk akhirat saya, maka saya dekati, saya kejar, dan terus tiap pagi, siang, malam ini saya usahakan untuk bisa paham detail. Nah, ini berangkatnya dari ilmu lahir iman atau kesadaran, dari kesadaran akan lahir tindakan. Jadi tindakan-tindakan kita hari ini Bapak Ibu semuanya lahir dari ilmu yang kita dapatkan, kesadaran yang kita miliki, yang kita punyai. Nah, dari tindakan akan menjadi kebiasaan. Bahasa Inggrisnya habit. Kenapa Bu? Habit. Kebiasaannya bangun subuh jam 6. Sing kleru nopone Bu? Sing kleru nopone? Sing kleru ilmunya, menganggap sholat subuh tidak begitu penting. Bangun paginya jam 3. Bangun paginya jam 3. Habis bangun pagi duduk berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Setelah itu ambil air wudhu, setelah wudhu gawe kopi, gawe teh, setelah itu baru sholat malam. Setelah sholat malam kemudian dilanjutkan dengan istighfar di sepertiga malam. Sampai dia melakukan seperti itu, pijakannya berangkatnya dari yang namanya ilmu, menganggap sholat malam itu sangat penting. Kalau nggak penting berarti tidak dikerjakan, karena penting dikerjakan. Berarti majelis taklim hari ini panjenengan menganggapnya sangat penting untuk mengisi kekosongan hati. Bahasa Inggrisnya emptiness, yang tidak didapatkan saat jenengan pergi ke pantai Klayar, ke pantai Namu, ke Gunung Lawu, ke Gunung Merbabu, makan steak, makan spaghetti, napa melih, makan es teler, makan es buah, makan kurma. Semuanya itu tidak bisa mengisi satu kekosongan ruang hati yang itu bisa terisi dengan yang namanya hidayah. Satu kekosongan hati itu namanya emptiness tadi, bisa terisi hanya dengan hidayah, hanya bisa terisi dengan suaranya Al-Quran. Sampai sini paham Bu? Ya, baik. Dari kebiasaan, nih kebiasaannya orang-orang bertakwa itu gimana sih? Kebiasaannya orang-orang yang bertakwa itu diantaranya, kalau tadi di dalam surah Al-Baqarah setelah yu'minuna bil ghaibi, kebiasaannya adalah wa yuqimunas as-sholat, berarti dia mendirikan sholat. Berarti sholati gasi nopong krungku wae Bu. Gasi itu ngenteni azan rampung nopo saat sebelum azan sudah siap, sudah ready. Sebelum azan sudah ready. Ya, ini top markotop luar biasa. Saat sebelum dipanggil panjenengan sudah ready, sudah siap. Kita sing manggil seneng napa mboten? Seneng. Abot napa enteng? Abot napa enteng Bu? Saurunge diceluk panjenengan pun siap. Abot napa enteng?
abot. Di antara kebiasaannya lagi orang-orang yang bertakwa itu setelah wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, gemar infak, gemar sedekah, bahasa Inggrisnya seneng weh-weh. Nek teng mriki nggih bahasane weh-weh. Nek teng Blora jenengane weh-weh. Nek teng mriki weh-weh mboten enten weh-weh nggih. Weh-weh nggih. Nah, karakter orang yang bertakwa seneng weh-weh, seneng nyukani, memberi, dermawan. Itu. Nah, di dalam surah Ali Imran disebutkan yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i, infaknya di waktu sempit dan di waktu lapang. Di waktu lapang atau di waktu sempit. Amit sewu kula tanglet teng panjenengan Bu, sing abot niku infak dalam keadaan sempit napa dalam keadaan lapang? Sempit napa lapang? Sing banter sempit napa lapang? Saestu sempit. Contoh, jenengan gada telur kalih Bu, kula suwuni setunggal purun napa mboten? Purun. Munda pitike gada pitik loro dijaluk siji, purun napa mboten? Purun. Munda meneh mentok, mentok gada loro dijaluk siji, disukane napa mboten? Abot endi ndok kalih mentok? Mentok. Munda meneh kambing, kambingin jenengan enten loro, dilengkas bodo kurban pisan-pisan cah dikandani kali garwane jenengan pisan-pisan Bu, awake dhewe iki ra tau kurban saumur urip, sapa ngerti dadi kendaraane awake dhewe nenggone nanti di hari kiamat. Mbok duwe loro iki diwehke masjid siji, luweh abot napa ringan? Abot napa ringan? Mindone kalih sansaya abot. Naik lagi tenggene lembu sapi Bu. Sapi saniki regane pinten Bu? 2 buah, ada yang 25, ada yang 30, bahkan sampai ada yang 50. Nek gadah sapi 2, sapi loro disuwun 1. Abot telur napa abot sapi? Berarti infak niku saat lapang ya abot, saat sempit lewat jerene sing paling abot saat sempit. Saat lapang abot mboten? Saat lapang omset 12 miliar sebulan Pak. Oh, 12 miliar, 15 miliar. Ajeng infak 2,5%-nya. Katakanlah 10 miliar non Bu. 10 miliar niku 2,5%-nya berapa Bu? Oke nggih. Berapa Ustaz? 25 juta. 25 juta. Ngetokke 25 berapa Ustaz? 250 juta. 250 juta Bu. Ngetokke dit 250 juta. Abot napa enteng? Abot, berarti infak sing paling abot niku di waktu lapang napa sempit? Nek wau jerene sempit. Nah, karakter takwa dibentuk dari usaha yang sungguh-sungguh, yang serius, yang detail. Setelah itu, setelah mendapatkan infaknya nggih nyah-nyoh. Napa Bu? Nyah-nyoh. Napa? Nek dereng nyah-nyoh berarti karakter takwanya belum
muncul, belum mengkristal, masih bentuknya cairan, masih dipanaskan. Nah, gitu. Ini nih. Sampai sini paham Bapak Ibu? Ya, berangkatnya dari apa? Ilmu. Setelah ilmu ada iman atau kesadaran. Setelah kesadaran akan muncul yang namanya tindakan. Dari tindakan akan lahir habit atau kebiasaan. Kinten-kinten jenengan nek ditawari Bu nyekel duit 10 miliar tapi infake 250 juta. Dibandingkan jenengan diwenehi duit 10 juta, berarti infaknya berapa nih Ustaz? 2,5% 10 juta berapa Bu? 250.000. Jenengan nek diwenehi pilihan 2 milih mana? Infak 250 juta kali infak 250.000. Nyekele benten Bu, nyekele dit pun benten. Berarti ini harus dibentuk mentalitasnya. Mentalitas napa? Infak sing gede. Nah, gitu. Jadi berangkat berarti nek wong sugih niku, berarti nek wong sugih niku Pak, berarti karakternya punya infak sing gede, sing besar. Nek dereng gadah punya karakter infak sing gede, berarti urung siap dadi wong sugih. Lan jenengan pun siap dadi wong sugih napa dereng? Infak 250 juta siap. Nah, mungkin jenengan diparingi amanah niku Bu, insyaallah Bu. Insyaallah amin. Ya. Tapi abot lho Bu. Mboten nawa-nawa nggih. Nah, dari kebiasaan akan lahir karakter. Dari karakter akan lahir nasibnya kita. Karakternya takwa itu seneng weh-weh, seneng memberi. Nek boten gadah arta berarti sing diinfak ini napa Bu? Waktu, tenaga, pikiran, ilmu. Napa melih? Waktu, pikiran, tenaga, ilmu. Sanesipun napa melih Bu? Nggih niku, waktu, tenaga, pikiran, ilmu. Nek boten ngoten nggih harta. Nah, harta kita yang menjadi wakilnya. Nah, karakter takwa ayo kita baca bersama-sama. Terakhir kita baca bersama-sama. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Walladzina, dan mereka yang yu'minuna, beriman, bima unzila ilaika, kepada Al-Quran yang diturunkan ilaika kepadamu Muhammad, wa ma unzila min qablika, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, wa bil akhirati hum yuqinun, dan terhadap negeri akhirat, adanya akhirat, mereka meyakininya. Nih, berarti di antara karakter orang yang bertakwa itu dia memperhatikan Al-Qur'annya. Memperhatikan apa Bu? Al-Qur'annya. Al-Qur'annya niku pripun Ustaz maksudnya? Berapa dalam sehari membaca Al-Qur'an?
Quran. Loh, Ustaz, ngapunten saya kan belum saged membaca Al-Quran. Nek sering saged membaca Al-Quran berarti kedah sinau belajar membaca Al-Quran. Loh, teng kitisin pun enten napa dereng yang belajar membaca Al-Quran, Bu? Sampun. Nek sampun tersedia dereng purun berarti yang bermasalah adalah orangnya, dirinya sendiri. Belum ada niat untuk memperbaiki Al-Qur'annya. Sampai kapan dikasih waktu? Sampai nanti ajal tiba. Berarti ngenteni tibone ajal. Ini ciri orang yang bertakwa. Agar supaya membentuk pribadi yang bertakwa paling tidak minimalnya 5 ini. Yang berikutnya ada di dalam surah Ali Imran juz yang keempat tadi yang kita baca tadi, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Alladzina yaitu orang-orang yang yunfiquna berinfak fis sarra'i di waktu lapang wad dharra'i dan di waktu sempit maupun di waktu sempit wal kadhiminal ghaidha. Orang yang bertakwa itu orang yang ketika bergaul bisa menahan amarahnya, bisa menahan amarahnya. Menahan amarah tapi tidak jadi penyakit, Bapak Ibu. Menahan amarah tapi tidak jadi penyakit. Nah, ini catatannya yang paling penting untuk kita perhatikan. Tiang niku nek nesu diampet suwe-suwe dadine gondongen. Napa, Bu? Lek boten gondongen tiang Jawa nyebuti udunen. Napa, Bu? Udunen. Kalau hari ini penyakit modern hari ini tiang nesu diampet suwe-suwe dadine benjolan. Jenengane nanggone dokter cancer. Nek wis bledos jenengane tumor. Kathah napa sekedhik sing kebanyakan kena cancer wong wedok napa wong lanang? Sing kena penyakit kanker payudara tiang jalur napa tiang setri? Setri. Berarti tiang setri niku senengane ngampet. Lah pripun Ustaz carane ben boten ngampet? Sering-sering berpasrah kepada Gusti Allah. Berpasrahnya pripun? Saat panjenengan berdiri menghadap ke kiblat, angkat tangan, ucapkan Allahu Akbar. Saat panjenengan sedekah, panjenengan mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, kurbanku, ibadahku, hidupku bukan untuk dia tapi untuk dia, bukan untuk ke samping tapi untuk ke atas. Kebanyakan panjenengan jadi loro ati, hatinya jadi sakit karena tujuannya masih ke samping tidak ke atas, dan penyakitnya mari dirubah dari yang awalnya di samping menjadi ke atas. Kadang boten samping, kadang di depan, kadang di samping kiri, kadang juga di belakang. Sinten niku? Kadang kienten garwane,
kadang nggih enten larine piyambak, kadang nggih enten tonggoni tetangganya, kadang nggih enten rekan kerja satu tim. Nah, ini yang menyebabkan sakit. Lah kersane mboten sakit pripun? Dirubah tujuannya, diresiki hatinya dari yang awalnya dari samping menuju ke atas. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa kok dereng mantun maca al-Fatihah alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya. Kok dereng mantun melih Bu? Dereng mantun melih panjenengan maca surah Al-Insyirah. Al-Insyirah niku bunyinya pripun? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqa dhahrak. Nah, ini diantara ciri orang yang bertakwa, karena akibat atau efek di samping marah yang terpendam atau marah yang ditahan, nek ditahan dadine penyakit, nek dicoke dadine penyakit itu. Nah terus pripun cara menyikapinya Ustaz? Ditahan tapi enggak jadi penyakit. Caranya pripun? Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kemudian yang berikutnya wal afina anin nas. Seneng wenehi ngapura kalih tiyang. Gede cilik di ngapura asalkan boten kaitannya dengan akhirat. Nek mung urusan dunya bismillah di ngapura, dimaafkan, punya karakter suka memaafkan. Nah kayak gitu. Kemudian karakter orang yang bertakwa lagi agar supaya nanti mengkristal. Orang bertakwa itu bukan berarti dia tanpa dosa. Orang bertakwa itu bukan berarti tanpa dosa. Tetapi catatannya idza fa'alu, apabila mengerjakan fahisha, perbuatan keji, au dzalamu, ataupun menzalimi anfusahum, diri sendiri, zakarullah, cepat iling-iling kalih Gusti Allah, fastaghfaru, lalu memohon ampunan lidunubihim, atas dosa-dosanya. Kemudian setelah iling kalih Gusti Allah, kemudian istighfar, walam yusirru, dan mereka tidak meneruskan alama falu, atas perbuatan dosa itu, wahum ya'lamun, sedang mereka mengetahuinya. Ini karakter sifat orang yang bertakwa itu tadi, agar supaya kita menjadi orang yang beruntung, yang sukses, yang berhasil dunia akhirat. Ketika berbuat keji, berbuat dosa, segera ingat kepada Allah dan tidak melanjutkan, tidak meneruskan perbuatan dosa yang kita kerjakan. Yang terakhir dalam surah Az-Zariyat, innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Karakter orang yang bertakwa dalam surah Az-Zariyat itu adalah kanu qalilan minal laili ma yahja'un, adalah mereka sedikit sekali minal laili, di waktu malam, ma yahja'un, tidur.
benten apa mboten kalih dokter yang biasanipun panjenengan datangi Bu, panjenengan gandeng sakit niki kanjeng panjenengan kedah tidur istirahat paling mboten berapa jam, resepnya dokter berapa jam Bu? 8 jam. Lah kok resepnya Al-Quran qalilan minal laili ma yahjaun, sedikit sekali di waktu malam mereka tidur. Nah terus gimana ini cara mensinkronisasikan agar supaya tidak bertolak belakang? Nah, di antara sifat dan karakter orang-orang yang bertakwa itu adalah sering melaksanakan sholat malam. Tesih enten napa mboten kebiasaannya di waktu Ramadan? Nek waktu Ramadan tiap malam sholat tarawih, paling boten sesasi full sholat tarawih. Nek di luar Ramadan nek boten paling boten panjenengan 3 hari sekali, nek boten saged 5 dino sekali, nek boten saged seminggu sekali, nek boten saged 2 minggu sekali, dinyang-nyang terus suwe-suwe boten sholat malam. Nah ini adalah resepnya, kita banyak-banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah, karena yang menghalangi sholat malamnya kita disebabkan karena dosa di siang harinya. Nih, kemudian ciri yang berikutnya, wabil asharihum yastaghfirun, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Wabil ashar, waktu sahur, hum mereka yastaghfirun, memohon ampunan kepada Allah. Kemudian ciri yang berikutnya ini masih sama, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum, dan pada harta benda mereka hakun, ada hak, lis-sa'ili untuk orang yang miskin yang meminta, wal mahrum dan orang miskin yang tidak meminta. Senengannya tadi weh-weh atau weh-weh. Nah, ini dermawan. Kemudian ciri yang berikutnya, wa fil ardi ayatul lil mukinin. Ciri orang yang bertakwa punya karakter, punya sifat sering ngiling-ngiling, sering mentadaburi ayat-ayat Allah yang ada di muka bumi. Ayat-ayat Allah yang ada di muka bumi, turunnya hujan gimana, proses terbentuknya kristalisasi garam gimana, proses terjadinya fotosimbiosis mutualisme bagaimana di dalam kehidupan kita, proses cara kerjanya liver gimana, lambung gimana, usus gimana, kemudian yang ada di hutan ini terjadinya dari biji-bijian bagaimana, maka dia akan menjadi orang yang produktif Bu. Ini akan terus mengembangkan ilmu, carane gawe nanas sing gede. Pripun carane? Carane gawe alpukat sing gede, carane gawe pohon sing gede, mangga sing gede. Punten nggih. Mangga 1 kilo. Punten dereng Bu. Berapa terakhir? 2 kilo. Wah, gitu Bu. Ini jadi sering memperhatikan kebesaran Allah yang ada di muka bumi. Wa fi anfusikum, dan juga pada diri kamu, afala tubsirun, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Wa fis sama, dan di langit, rizqukum, terdapat sebab rezekimu, wa ma tu'adun, dan apa yang dijanjikan kepadamu. Fa wa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqum mithlama annakum tantiqun.
Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ciri orang yang bertakwa, karakter orang-orang yang bertakwa. Ini adalah materi yang sangat luar biasa sekali, sangat panjang, dan mudah-mudahan bisa terinstal di dalam diri kita. Tetapi cara nginstalnya pelan-pelan, alon-alon, mulai didandani dari wa yuqimunas sholat. 1 tahun terakhir didandani sholatnya, kemudian setelah itu didandani infaknya, setelah itu didandani Al-Qur'annya, setelah itu didandani akhiratnya. Wabil akhiratihum yuqinun, berarti golek ilmu tentang akhirat, golek ilmu tentang surga, golek ilmu tentang neraka. Kemudian yang berikutnya lagi wabil asharihum yastaghfirun, didandani sholat malamnya. Kemudian setelah itu didandani lagi zikrullahnya tentang alam, zikrullahnya tentang diri sendiri. Nah, setelah itu nanti insya Allah akan menjadi orang yang produktif, orang yang insya Allah sukses baik di dunia maupun di akhirat. Demikian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fiq, jazakallahu khairan kepada Ustadz Sa'ad Humaidi yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Monggo pilih ibu-ibu wonten pitaken kula sumanggaken. Wonten pitakenan mboten? Nggih. Mboten enten? Saestu 1 2. Napa pun siap ajeng nampi arta 100 pinten ya? 10 miliar wae. Mungkin kula dibagi ya. Nggih. Mungkin mereka tanggal takmin. Mboten nonton? Oh nggih, matur suwun. Selanjutnya, sebelum kajian pada sore hari ini kita tutup, izinkan saya menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, kami memohon doa panjenengan semuanya. Insya Allah kita mulai dari bulan ini, bulan April, Mei sampai Juni akan melaksanakan beberapa rangkaian dari training wudhu dan sholat. Terus juga ada pramunakhosyah 1 tanggal 19 insya Allah, pramunakhosyah 1 untuk 6 kelompok nih, 6 kelompok, 3 kelompok tahfidz dan 3 kelompok tartil. Mohon doa dan dukungannya dari panjenengan semuanya. Semoga Allah mudahkan. Amin, Allahumma amin. Dan kados yang lalu sampun diaturaken Ustaz Hasan, nanti akan Ustaz Hasan. Insyaallah kita juga akan membuat RA untuk tempat insyaallah wonten mriki nggih, wonten Masjid Anur, wonten mandap lantai bawah. Insyaallah kita mulai dari bulan tahun ajaran baru ya Ustaz. Tahun ajaran baru monggo Bila sampun dapat selembaran ya, misal gadah putra putri nopo keponakan nopo mungkin sing gadah wayah putu cucu monggo daftar mungkin saged nderek tanglet dan nomor ingkang sampun kaserat niku kalih nggih niku nyuwun doanipun kalih dukunganipun kangge putra putri panjenengan sedaya. Sebelum kajian kita tutup, izinkan saya juga sebagai MC untuk menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam saya
memandu atau sebagai moderator, banyak tutur kata, banyak kesalahan, mohon untuk dimaafkan. Dan dari kami panitia semuanya, Ustadz Ustazah ITC Islahul Ummah, juga sekali lagi mengucapkan jazakumullahu khairan. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya. Ini full Masya Allah sampai belakang. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Semoga Allah membalas panjenengan semuanya dengan kebaikan. Semoga dipun tutup kanthi doa kafaratul majelis sesarengan setunggal kalih tiga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ndherekaken sugeng kundur fi amanillah, mugi dipun paringi keselamatan dumugi dalebipun piyambak-piyambak, amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.